Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan dulu nama saya Muhammad Mikael Zaim Alizi dari Fakultas Teknik Prodi Informatika. Di sini saya akan menerangkan tentang interpreting numerical Huffman expression. Yang saya akan terangkan di pertemuan kali ini yaitu mengenai apa itu Huffman coding, terus kompresi data, dasar-dasar pengkodean Huffman, dan yang terakhir struktur pohon Huffman. Oke, di sini pasti ada yang belum tahu apa itu Huffman. Huffman coding dalam konteks matematika diskrit adalah suatu teknik kompresi data tanpa kehilangan informasi, lossless compression, yang menggunakan konsep pohon biner untuk menghasilkan kode biner optimal berdasarkan frekuensi atau probabilitas kemunculan simbol dalam suatu data. Selain itu juga, tujuan utama dari Huffman coding adalah mengurangi ukuran data dengan cara mengganti setiap karakter dalam data menjadi kode biner. Tapi, yang membuatnya unik adalah karakter yang sering muncul akan diberi kode biner yang lebih pendek, sedangkan karakter yang jarang muncul akan diberi kode biner yang lebih panjang. Nah, dengan cara ini, data bisa disimpan atau dikirim dengan lebih efisien tanpa kehilangan makna aslinya. Tentunya, teknik ini sering digunakan dalam berbagai format kompresi file, seperti zip, gzip, bahkan pada gambar PNG. Memasuki materi kompresi data, sebelumnya kita perlu memahami dulu apa itu kompresi data. Kompresi data adalah proses untuk mengecilkan ukuran data tanpa menghilangkan informasi penting di dalamnya. Tujuannya jelas, yaitu supaya penyimpanan data lebih hemat dan proses pengiriman data jadi lebih cepat. Dalam dunia nyata, kita sering menjumpai kompresi data. Contohnya, saat kita mengirim file lewat WhatsApp atau email, biasanya ukuran file akan diperkecil secara otomatis. Atau saat kita menyimpan gambar, dokumen, atau lagu, seringkali file-file itu sudah melalui proses kompresi. Kompresi itu sendiri dibagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama, kompresi lossless, yaitu data bisa dikembalikan ke bentuk aslinya secara utuh. Kedua, kompresi lossy, yaitu ada sebagian data yang hilang, biasanya dipakai untuk gambar atau video yang tidak butuh detail sepenuhnya. Diterangkan lagi, diperjelas lagi, kompresi lossless itu adalah teknik kompresi di mana data asli bisa dikembalikan 100% ke bentuk semula setelah dikompresi. Kalau kompresi lossy itu adalah teknik kompresi di mana sebagian data dibuang secara permanen. Biasanya bagian yang dianggap tidak terlalu penting bagi mata atau telinga manusia. Nah, di sini juga ada materi pengkodean Huffman. Sebelumnya, apa itu sih? Apa itu pengkodean Huffman? Pengkodean Huffman adalah cara untuk mengkompres data, mengurangi ukuran file dengan mengganti setiap huruf atau karakter menjadi kode biner dari mulai 0 dan 1 berdasarkan seberapa sering huruf itu muncul. Huruf yang sering muncul di sini diberi kode biner yang pendek, sedangkan huruf yang jarang muncul diberi kode biner yang lebih panjang. Untuk langkah-langkah sederhananya, kita hitung frekuensi setiap huruf dalam teks. Terus kita gabungkan huruf dengan frekuensi paling kecil ke dalam pohon. Lalu beri kode 0 untuk
ke kiri dan 1 untuk ke kanan. Dan dapatkan kode biner untuk setiap huruf dari jalur pohon. Nah, di sini ada struktur pohon Huffman. Pohon Huffman adalah pohon biner, binary tree, yang dibentuk untuk menghasilkan kode biner optimal bagi setiap karakter dalam teks berdasarkan frekuensi kemunculannya. Adapun komponen pohon Huffman yaitu ada 3. 1. Node, 2. Akar atau root, 3. Cabang kiri dan kanan. Setelah ini saya akan menjelaskan 3 komponen pohon Huffman itu. Lanjut guys. Nah ini 1. Node. Node itu apa sih kan? Left node, daun, menyimpan karakter dan frekuensinya. Internal node tidak menyimpan karakter, hanya menyimpan jumlah frekuensi dari 2 anaknya. Yang kedua yaitu akar atau root, di mana pohon Huffman adalah struktur bertingkat seperti pohon terbalik. Atau akar root adalah titik awal dari pohon itu. Semua kode biner yang kita hasilkan berawal dari root. Dari root, kita bergerak ke kiri atau ke kanan untuk mencapai karakter left node. Dan yang terakhir ini adalah cabang kanan kiri, di mana cabang-cabang ini digunakan untuk menentukan kode biner. Cabang kiri diberi angka 0, sedangkan cabang kanan diberi angka 1. Nah, saat kita membuat kode Huffman untuk sebuah karakter, kita mulai dari root, akar, dan mengikuti jalur cabang ke arah karakter itu. Setiap langkah ke kiri ditulis 0, dan setiap langkah ke kanan itu pasti ditulis 1. Ini yang terakhir. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa dapat dimengerti dan mudah dipahami, dan yang pastinya bermanfaat di lain waktu nanti. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.